Oke, kita lanjut lagi ke bagian part selanjutnya. Kan untuk tabung pengaduknya atau koper pengaduknya udah. Waduh, terkeluarkan lagi apanya, sketsnya. Ya udah deh, kita bikin ulang aja ya biar lebih bagus. Terkeluarkan lagi. Tadi kita telah bikin mixer dengan dimensi diameternya tadi 500. Dia ini tinggi dari pusat, lebar lebar lubang corong inlet 350, panjangnya semeter, dan jarak dari sini ke pusat 350. Oke, kita pengen ulang seperti sesuai rencana gitu. Dia kan kita anggap untuk ini 0 warna kuning ke PDX. Ini kalau tampak samping ya. Ops. Oke. Tampak samping, tampak depan. Kemudian kita bikin ini. Baik. Kita bikin ini. Oke. Terus seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Dari sini ke sini. Nah, lebih kurang lah kayak gini tuh. Agak aneh ya, tapi gimana lagi. Oke, kita bersihin. Oh, jago juga saya pakai ini ternyata. Nah, ini yang tambah depan tadi dimensinya ini diameter 50, diameter 500 kalau di mili ya. Oke, diameter 500. Oke, dari titik pusat ke atas ini ya, itu sekitar 350. Kayak tadi aja, biasanya kita kecilin 10, 350. Oke, langsung ngeblur ya. Dan di sini juga 350. Ya toh, bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk buat rangka penopang. Kan rencananya kalau rencana awal tuh dia di atas rencana dia di atas untuk mixer, dilanjutkan dengan di atas pengaduk, dilanjutkan bawah untuk bagian pencetaknya, kemudian dikonekkan dengan rangka dan segala macamnya gitu. Berarti ini pada bagian atas. Berarti kalau kita bikin dia lurus ke bawah, di sini. Oh iya, corong pengeluarannya belum. Corong pengeluaran di sini. Enggak, kita bikin dari sini. Kemudian di sini. Nah, secara pengeluaran nanti akan ditangkap oleh, kita bedain warnanya untuk ekstrudernya warna, ekstrudernya warna biru aja deh. Jadi ditangkap sini. Oke. Tangkap seperti sini.
Kalau lebih kurang lah. Ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Dan untuk ekstrudennya sendiri untuk lingkaran ya, kita ambil aja diameternya tuh beginilah, lebih kurangnya di bawah gitu. Nah jadi di atasnya pengadu, yang ini pengadu, pengaduk tadi warnanya warna oranye, pengaduk, dan di yang warna biru ini pencetak. Sekarang kita konekkan dengan menggunakan rangka guys ya. Ini diameternya 150 aja sih, pipa berapa inch itu ya, 150. Ini kita anggap dimensinya untuk yang ini adalah diameter 150, diameter 150. Oke, ini nanti kita rubah sendiri aja nanti ya. Diameter 150 di sini. Berarti kalau rangkanya tuh sekitar beginilah. Nah, sekarang kita coba tes buat rangka. Oh tidak, kita nampak samping dulu, kita bikin tampak sampingnya. Kalau tampak samping dari mixer nih seperti ini, kalau lebih kurangnya kayak gini ya, nanti kayak gini. Ini kita pindahin dulu deh, ini ke sini dulu. Nah di atas pengadu dan kawan-kawannya tunggu. Pengaduk di atas, kemudian diikuti pencetak. Kita bikin tampak sampingnya dulu seperti ini, lebih kurang ya guys ya. Nah itu untuk corong atasnya, dan ini bagian bawahnya gitu. Nah satu lagi bagian bawah di sini untuk corong pengeluaran. Seperti ini. Kemudian kita bikin yang untuk tampak dari apa namanya itu, pencetak seperti ini, kayak samping, tampak samping lebih kurangnya ya. Kayak gini deh. Ini tapi dia agak ke bawah dikit. Kemudian di sini lebih kurang lah, bengkok-bengkok dikit, nggak ngaruh karena ini cuma sketch untuk patokan kita aja. Nah seperti itu. Kemudian dia memanjang, kayak ini nanti ya tampak sampingnya. Jadi ini tampak depan, ini tampak sampingnya gitu. Masih ada ruang sih ke sebelah kiri, kita pindahin ke atas lagi aja deh. Nah nih dari konsep kayak ini kita buat seperti ini guys. Serak-serak kali, saya gak pusing kalau serak-serak. Tuh dah, biar kayak gitu konsep awal kita. Dan ini untuk desain sketchnya. Kemudian kita buat ke part selanjutnya, itu part merangka. Ini paling malas dibuat, tapi ya sudahlah. Pertama rangka untuk kedudukan ini,
Pertama tuh pastinya yang ini ya, rangka bagian yang ini itu punya kita buat di sini untuk rangka bagian bawahnya biar dia nggak bersentuhan langsung sama, oh enggak, kita jangan bikin dia bersentuhan langsung sama kita nggak buat dia bersentuhan langsung sama rangka bawah, jadi ada style dikit, jadi dia kayak seperti ini dikit. Nah satu di sini, kemudian lazim dia di sini, oke. Kemudian dia turun dikit, oke. Ini turun dikit, oke. Barulah kita buat bisa lurus dengan atas. Nah barulah kita buat ini. Hei, kok jadi bengkok ya? Nah seperti ini. Oke, setelah itu apa nih? Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian dudukan bawahnya seperti ini, dan kemudian ke sini, dan kemudian ke sini gitu. Nah sudah, untuk atas kita hubungkan ke sini ya. Saya rencana mau bikin seperti ini bagian atasnya. Nah ini bagian tampak atas dari mixernya nih, tampak salah, tampak atas dari mixernya, kemudian inilah inilah tampak atas dari mixernya itu kan. Kemudian ada nampak dikit pencetaknya di bawah. Nah seperti ini gitu. Nah jadi saya mau bikin rangkanya tuh dia di tengah biar ada style, soalnya kalau dari tepi bikin segi 4 terlalu biasa ya. Jadi kita coba eksperimen di sini, kayaknya bagus di sini. Oh sorry, rangka tadi warna hitam. Nah dia di sini guys, dia ada sedikit jarak dari tepi, dia nggak di tepi jadi gitu. Nah gini, oke, satu di sini, satu lagi di sini. Nah dan dia dari bagian luar hopper untuk pengaduknya juga dikasih rangka nanti inilah. Nah kayak gini. Nah jadi rangkanya tuh nyatu sama rangka dan kemudian direkatkan di mixer, direkatkan ke rangka itu di hoppernya gitu. Nah kayak gini. Kemudian untuk bawahnya seperti biasa, bawahnya tuh kayak gini deh. Nah itu ke bawah. Nah gitu dia. Berarti ini di sini, berarti kalau misal ada jarak di sini berarti dia di sini. Oops, sorry. Aha, jadi dia kayak gitu. Di sini satu lagi. Nah kena ke bagian bawah, kemudian satu di sini untuk tempat merekat, tempat menempelnya hopper ke rangka gitu, penghubung. Berarti satu lagi untuk penahan di tengah supaya as pengaduknya, untuk tempat as pengaduknya. Nah kesini, wih nggak nyampe dia. Ini dia sini.
Oke, sebenarnya enaknya di kertas ya, di kertas ya, cuman karena supaya biar semuanya tahu gitu gimana cara desain. Nah, nih ini untuk nanti sebagai dudukan asnya, as pengaduk gitu. Connect ke bagian bawah. Nah, kita bikin seperti ini rancangannya gitu. Rancangan dari rangka. Oh ya, tampak depannya belum. Jadi dia di sini. Nah, di sini. Connect ke arah bawah, ke arah bawah sini. Nah, seperti itu dia nanti ya kan. Lalu dia ada satu lagi di bawah. Jadi dia nggak nyentuh lantai langsung. Nah, begitu dia tampaknya nanti. Di sini juga ada. Di sini juga satu. Di sini juga satu buah untuk penumpang yang dikit itu. Nah, kurang seperti ini. Dan mari kita tentukan dimensinya. Kalau untuk dimensi kita raba-raba aja dulu ya. Kalau misalnya ini diameter 500 tuh, kalau semeter itu nggak cukup ya. Ini tinggi yang bagian bawah kita patok aja 350 contohnya gitu. 10. Untuk lebarnya kalau ini 500 berarti dia harus lebih besar dari 500, sekitar 600-an lah. Kita patok 600 gitu. 600 atau 700 aja. Mana yang bisa aja nanti kita pakai. Kemudian untuk panjangnya di sini udah jelas 1 meter. Kita panjangkan agak 50 cm berarti 1 meter 500. Semeternya dari mana dia? Nih panjang apa? Panjang dari pencetak ini 1 meter. Di sini ini 1 meter. Ini 1 meter 1000 mili. Berarti ini kan 1000 kita panjangkan berapa ya? Agak 50 cm 50 cm atau 500 mili gitu. Jadi 1500. Nah, nanti sekitar itulah. Nanti kalau nggak cocok nanti kita kurangkan, tapi kemungkinan nggak jauh-jauh dari itu sih. Untuk tingginya kayaknya agak susah ditebak-tebak. Ini 350, ini 150, jarak ini anggap aja 350 tambah 300 tambah 50 berarti total 700 tambah 50 1200, sisanya anggap 200 berarti sekitar 1400. Kita anggap kayak gitu ya. Dimana sih 1400? Saya ulangi lagi ya. Ini anggap 350, di sini udah 150 karena diameter ini tadi kan, di sini harus 150 gitu. 50, di sini ada jarak, anggap aja jaraknya 300 mili atau 30 cm. Di sini jelas dari 500 karena diameter ini, sisanya anggap aja 200 gitu kan, 20 gitu. Jadi totalnya 350. Oh, lebih dia. 300 tambah 300 450 tambah 350 1100. 350 450 ditambah 350 800 tambah 500 1300 tambah 200 1500 sih seharusnya di sini. Kita buat kayak gini aja deh. Kita anggap dia 1400 atau 1500, mana bagusnya aja lah. Nah, contohnya ini yang untuk angka-angkanya ya.
Oke, kita lanjut ke desainnya. Yang lama tuh konsep desainnya nggak pula apa. Oke, ini sudah tadi untuk meter. Kalau rangkanya seperti ini, 300 meter. Ini 350 dan 1 meter. Oke, pas kita bikin rangkanya sekarang guys, kita bikin ya. Oke, selanjutnya kita bikin rangka. Pertama di top line kita kasih, anggap aja ya, ini berapa tadi, semeter untuk hopper, rangka penopang tutup hoppernya gitu, 350. Oke, nanti kita pakai besi, anggaplah kita pakai besi volume 40. Nah, kebalik lah, artinya kebalik, keluar jatuhnya. Besi volume 40 dia keluar gitu. Oke, besi volume 40 sudah, dengan tebal 40 juga. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut untuk dia tampak luar. Ini 350, artinya di sini enggak, dari 100 saja, 10 cm, 140. Alright, then ini juga 100 saja. Berarti 350 di sini, 450 tambah 100 berarti 630 total semuanya. 630 dengan diameter 50. Kebesaran gak sih? Coba. Selesaikan di sini 500 diameter dari mixer. Oh, terlalu kecilan dia guys. Nah, kecilan berarti ini jaraknya pendek aja, 80 kayak. Masih pendek. Lah kita nggak berapa sih, kalau 80 berapa jarak antar ini? 45, arti masih bisa. Oke, kita lanjut. 500 ini apa bang? Nah, ini apa ya, diameter dari mixer, karena dia akan berpatokan ke diameter itu untuk lebarnya. Kita mirror aja daripada bikin satu, kita mirror. Oh ya, gimana secara saya bisa ngeblok dua ini ya? Ditahan kontrol, kemudian klik bagian sketch yang mau dimirrorkan. Nah, 40. Nah, seperti ini dia jadinya nanti. 40. Oke, kita lanjut. Ambil dari atas, tingginya kisaran berapa nih, sekitar 1400 ya. Kita coba 1400 dulu. Dapat 40. Oke. Kita mirror.
mirror entities. Nah, nama di sini juga cukup buka desain sebelumnya, ambil sketch-nya, kemudian langsung compare entities. Nah, bisa juga, atau kalau mudahnya di mirror juga nggak masalah sih ya. Ini kalau pakai sketch gitu, tapi kalau mau mirror juga nggak masalah. Ini biasanya kalau di mirror ke plane-nya yang bagian tengah, nah, right plane, untuk featuresnya ambil yang ini. Nah, sama aja, terserah sih mau bagaimana. Nah, ini sudah, kita simpan dulu guys. Rangka nah, udah nih. Kemudian dia nanti dari bawah ini kita kemudian kita ambil patokan. Tadi kalau kita buat lingkarannya kan dia 350 dari titik pusat, 350 dari titik pusat. Nah, 350 berarti di sini kan diameter tuh, ada diameter, tapi cuman diameternya seharusnya ngadap ke sini sih, tapi nggak apa-apa, cuma sebagai patokan aja, sebagai lebar gitu, 500. Nah, kan kayak contohnya kayak gini tuh, jadi dia lebar dari sini ke sini, nah, dari pojok ke sini, nah, dia terhitung panjang dari lebar mixer yang dibuat tadi. Woi, semeter, semeter. Nah, ini masih gerak-gerak sih. Kalau dia biru artinya belum terdefinisi ya guys, jadi harus dipastikan terdefinisi. Waduh, nggak mau pula dia nempel dengan ini. Nih, nah, entah kalau milih dua buah, cara milih dua buah tuh mudah aja ya. Klik sketch yang mau digabungkan, kemudian tahan kontrol, pilih satu lagi. Minum dulu. Oke, jika sudah 1000 ya di sini, dan dia di tengahnya di sini, kemudian kita buat dia horizontal, dia vertikal, jadi dia sama lurus gitu. Nah, berarti kan nanti di sini akan jadi poros asnya gitu. Ini poros as yang ini, poros as yang ini kan di tengah tuh, enggak dapat ya. Ini poros as yang ini nih, lubang poros as ini kan di tengah tuh, makanya saya bikin garis sketch bantu dia di tengah nanti. Berarti sekitaran di sinilah meletakkan rangka dudukan untuk apa namanya itu, bearing yang akan menahan asnya nanti. Kita anggap aja jaraknya 20. Jadi kalau nggak cocok 20, nah tinggal dilebarin lagi sih. Ini kolinear dengan yang ini, kolinear artinya dia sama gitu. Kemudian ini kita offset entities menjadi 40, kita reverse saja tanpa segan-segan, kemudian kita caps N, pilih yang lines. Oke, di bawah belum terdefinisi, jadi kita bikin biar dia sama rata, dia ikut yang ini kolinear. Oke, kemudian kita ini di kok banyak. Oh iya,
Ini belum dikonstruksi, ini cuma untuk for construction. Oke, kita extrude. Kemudian ini. Oke, nice. Nah, kayak gini nanti. Ini kita mirror aja. Kita mirror, pilih red ini ya. Oke ya. Satu lagi di sebelah sini ya. Cuman kayaknya agak kurang apa ya? Kok agak kurang terlalu dekat sih ini, tapi nggak apa-apa deh. Ah, nggak apa-apa sih. Ini kan permodelan yang dari kita aja. Kemudian kita lanjut bikin yang untuk dudukan ini. Nih, yang bawah nih. Ah, di sini nanti ada ruang pengadunya gitu. Berarti dia di sini sekitar di sini. Nah. Berapa tingginya? Berapa tinggi tadi? Kita angkat 350. Kita coba tes. Yo, 350 berarti enggak ya? Oh, terlalu pendek ya guys ya. Oh, enggak deh. Kita sketch sini. Ah, enggak, 350. Nanti dia di atas ada lagi sih. Panjangnya belum kita bikin dari ya. Oh iya, nih kelewat panjang dari sini ke sini. Nanti kita bikin, kita anggap 50. Jadi udah 50 nih. Kita anggap di sini 1500, di sini 1000, berarti sini 500. Nah, seperti ini gitu. Oke, 500 sudah, kita offset tanpa basa-basi. Nah, langsung tercipta dia. Kita balik jadi seperti ini. Kemudian kita mirror. Oh, langsung terpilih ya. Kalau kita terakhir sketch kita buat itu langsung kita mirror, berarti dia akan milih sendiri gitu. Kalau enggak, kita milih sini. Kita akan memilih secara manual. Nah, seperti ini. Kemudian kita connect kan. Tumbuh lebih baik. Sebenarnya kalau rangka nih paling enaknya bikin dari wheel mat ini. Pakai wheel mat ini. Cuman kalau pakai wheel mat saya takutnya kayak laptop saya gitu, berat dia. Jadi panas laptop. Kemudian disertai dengan kejang-kejang, kemudian tidak bergerak dan SolidWorks-nya keluar sendiri. Tapi untuk rangka-rangka kecil nggak apa-apa. Cuman ini karena dasar ya, kita belajar bareng-bareng. Pakailah ini itu. Udah, ini dapat rangkanya. Kemudian udah bisa kita tutup bagian bawahnya. Ini kalau misalnya kalau kita tekan klik mata ini, nah sketchnya bakalan hilang. Meskipun di sini sketchnya seharusnya nampak sih. Nah, tapi kalau kita hidupkan dia bakal balik lagi. Di sini, kemudian di sini kita untuk nutup. Kemudian kita trim tanpa basa-basi. Oke. Nah, di sini kemudian kita offset entities 40. Oh, ada yang belum terdefinisi. Kita gabungkan dia menjadi colin ya. Kita naikkan 40 ya, karena kita menganggap tadi memakai Basiolo 40. Nah, seperti ini. Seperti ini jadinya ya. Kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian kita bikin di sini. Set. Ini sama rata dengan ini sebagai dudukan as nanti, as pengadu sih. Dan ini sejajar dengan ini. Colin. Oke. Kemudian kita bikin seperti ini. Kita mirror. Ini
baterainya. Sebentar ya guys ya, kita charger laptop tersayang kita. Nah, laptop juga butuh energi. Oh panas sekali, menyala Core i3 ku. Nah yuk, langsung loading dia. Kita mirrorkan kembali. Banyak mirror ya sebenarnya. Kalau misalnya mirror terlalu banyak tuh nggak efisien kali desainnya, cuma karena kita sama-sama belajar gitu, nggak apa-apa lah banyak-banyak mirror gitu. Kalau bisa, kalau mau nggak banyak sekali mirror, berarti selesaikan dari salah satu sisi kemudian mirrorkan ke sisi yang lainnya gitu. Namun kalau kayak gitu dia biasanya dah sering ngedesain atau the expert lah. Nah ini nggak kita belajar. Maka soalnya banyak yang nanya ya, mau belajar desain gini desain gini. Kalau untuk tutorial sebenarnya udah cukup sih di YouTube tuh gitu. Makanya di sini saya lebih ke arah implementasi. Oh ya, tadi extrude bus saya pilih ada auto surface. Kalau auto surface dia berarti ke permukaan mana kita terapkan, nanti dia bakalan sampai sendiri tanpa ada perlu perhitungan pengukuran ini dan itu. Seperti ini contohnya. Nah, gitu. Ini rangkanya ternyata. Ini dia. Terus di sini dia kalau misal dipasang extruder di sini, ini sampai bawah. Di sini ada kena sketnya guys. Harusnya di sini harusnya di sini dia sampai bawah. Nah, ini dia sampai bawah. Di sini juga sampai bawah. Gitu kan? Jadi dia nggak ada apa-apa di sini gitu, nggak ada apa-apa. Nah, biasa dong kalau kayak gini, biasa kalau di desain itu perubahan-perubahan kayak ini apa. Jadi ini berarti ini lanjut ke bawah. Nah kurang kayak gini nanti kan ini udah jadi, berarti penopang di tengah ini kita anggap naiknya 50 aja deh, atas 50. Oke, kita di sini ambil tengah, kemudian kita ambil di sini naik 50 contohnya gitu. Oke, for construction-nya kemudian kita pilih di sini tuh. Berarti tadi kita mau bikin apa tuh, ruang extrudernya kan 150, pakai pipa berapa inch itu ya, 150 tuh berapa inch ya? Kalau tahu di komen aja ya. Untuk ruang pencetak extrudernya 150, berarti ini harus lebih dari 150. Anggaplah dia 200 kecilan kayak 200 kayaknya enggak deh, pasti kita pilih ini, kemudian kita ambil titik ya guys, titik. Jadi kalau titik kita bisa ambil midpointing di tengah gitu. Kalau kita tidak ambil midpoint, kalau kita ambil yang kita pilih malah ini, itu nggak ada midpoint tapi perpendicular. Dia tetap nggak terdefinisi karena dia nggak tetap harus kita buat biar dia seimbang. Jadi kalau saya tuh biasanya tuh saya pilih titik add, kemudian pilih klik tanpa CTRL dan pilih line, kemudian pilih midpoint. Jadi dia otomatis di tengah, terdefinisi di tengah gitu. Nah yang bawah ini kita nggak perlu sih, kita buat construction boleh, mau dihapus juga boleh, nggak apa-apa. Oke, jaraknya 200, kemudian langsung saja tanpa basa-basi langsung kita offset entities 40 kebalik 40 sini deh. 40 kekecilan kayak. Kita coba kita sejajarkan dengan ini, kita pilih kemudian dia berarti bersentuhan dia ke sini, dia di sini ruang extruder. Ya nggak apa-apa, pasti, atau kita lebarin dikit.
220 lah ya, 220 lah, nggak apa-apa. Ini sebagai ini patokan aja ya. Ya kalau buat desain tuh jangan ragu-ragu. Kalau ragu mau angkanya berapa, buat aja sketch patokannya di desain tersebut. Jadi kita nggak neka. Mana dia? Pilih blind, kita balik. Nah, ini deh seperti ini. Dan di sini kita pilih ini titik tengah dari, kita ambil dulu titik tengah dari bagian atas nih. Nih, boleh di sini juga boleh karena kita ambil mulai di situ. Biar nanti dia karena dia mixer nanti kan otomatis dia ada di sini tuh. Dia mixer pengaduknya ada di sini gitu. Otomatis ada di sini gitu. Ini ada di sini gitu kan. Jadi dia ke tengah, lubang jatuhnya pasti ke tengah dia nanti. Makanya kita harus membuat penahannya lebih dari setengah. Cukup sih. Oh ternyata banyak ruang, kita sketch tadi dikit ruang, ternyata aslinya banyak. Ya gitulah, coba lagi kita anggap dia dari ini kita anggap 1000 berapa ya, semeter aja deh. Semeter terlalu dekat. Salah, udah semeternya nggak jangan dari situ, semeternya seharusnya dari sini ke sini, semeter 100. Jadi lubang corongnya ke sini, lubang corongnya ke sini ditangkap oleh inlet dari anggaplah seperti itu. Nanti kita revisi kalau nggak cocok. Udah reverse, kita langsung saja seperti ini. Kemudian kita melayang deh jadinya, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Kemudian kita mirror aja guys, mirror blend yang di tengah tadi front, kita ambil fiturnya yang ini nih. Oke, dia ada XX. Kemudian kita bikin dua sih, di sini dulu deh, kita konekkan biar dia kuat. Kita pilih, biar kita nggak menghitung, kita pilih sunface, paling enak sunface, tinggal klik sunface nya dia bikin sendiri. Kemudian satu di sini kita sesuaikan saja, ini dari sini ke sini. Oh masih tidak terdefinisi, langsung kita equalkan, dia otomatis jadi 40 juga sih. Jadi ingat ya, ini harus bersentuhan dengan bagian atas, jadi dia tak berbatok. Kalau biru berarti nggak tersentuh dia sunface nya ke sini. Nah ini dia rangkanya, rangka. Oke, untuk rangkanya seperti ini. Kita coba buat assembly-nya, kita untuk ngetes gimana tampak dia dari assembly itu. Kita letak rangkanya di sini. Matanya kita tutup, kemudian cover pengadu. Cantik sekali ya guys ya. Kemudian kita pilih advance, pilih width di sini, dia nempel di sini dan di sini. Nggak harus di situ juga sih, kalau mau widthnya mau dari sini ke sini juga boleh, atau dia ke front plane juga boleh ya, senyamannya lah. Width itu yang penting dia ke tengah seperti ini. Kemudian kita pilih ini, widthnya belum, width. Kemudian pilih yang ini, dia diantara yang contohnya kita ambil luar gitu, ini satu, dan yang penting dia di tengah. Nah selesai. Kemudian kita pertemukan ini, kita pertemuannya di coincident ya. Bedanya kalau standar itu cuman melakukan hubungan atau mate yang standar aja, yang biasa aja gitu, kita seperti ini gitu. Kalau yang advance kayak tadi yang bikin dia berada di tengah. Nah contohnya kayak gini. Oke,
dia sudah ada coincident. Nah, kayak ini. Nah, bukan oh, ini ternyata masih terlalu mepet ternyata ya guys ya. Kita revisi, ini terlalu mepet. Tadi kita awal bikin dari yang ini, kita turunkan. Mana dia? Yang ini mana dia? Oh nih. Oh, yang saya bikin apa itu ya, kita edit. Nah, tadi di sini terlalu mepet, jadi kita turunkan ke 30. Kita exit sketch. Nah, yang ini ikut berubah juga ya, karena ini kita bikin collinear dengan yang ini gitu. Makanya enak collinear, jadi kalau satu berubah dia berubah juga. Berubah nggak sih? Oke, kita tes. Oh ya, pasti berubah juga, jadi dia juga sebelah kanan dia juga turun 10 mili karena dia bikin collinear dengan bagian yang ini. Yang ini tadi sudah dibikin collinear dengan bagian yang ini. Jadi kalau yang ini dirubah, otomatis yang ini dirubah, berubah sendiri gitu. Oke, kita tengok. Nih dia nggak terlalu nggak terlalu mepet ya jadinya. Oke, ini seperti itu. Dan lubang corongnya ternyata lupa kita bikin guys untuk di mixernya. Subhanallah. Apa kita bikin lubang corong. Oh, kita lupa kita simpan. Mesin pengaduk dan pencetak custom. Oke, mana tadi yang belum direvisi? Yang ini kah? Kalau ini untuk bikin pengaduknya berarti dia butuh ruang, butuh terus connect ke sini gitu, berarti dia ke sel. Untuk mengedit bagian yang udah diedit sebelumnya tapi mau mengedit di bagian tersebut ya, ini ada garis paling bawah di sini. Nih ini tarik aja ke atas sampai ke menu sel. Sel ini dimana tadi kalau bagian yang kita pilih akan hilang dan isi volume di dalam juga akan hilang berdasar sesuai dengan ukuran yang kita tentukan berapa sisanya gitu, 2 mili 3 mili gitu. Nah di sini dia. Nah dia seperti ini tadi sebelum dia di sel. Berarti kita bikin untuk lubang outletnya seperti ini aja. Dari mana ya? Dari file aja deh. Lebih baik 350 kepanjangan nggak ya? Kepanjangan enggak sih, enggak sih. Offside lebarnya 200. Kebesaran 100, masih kebesaran ya guys ya, 50 aja deh, tapi kita bikin visual. Jadi dia tetap 100. Kita ini kemudian kita pilih bagian tepi sini dan convert entities. Nah bang, kenapa dibikin convert entities ya? Supaya bisa dihapus sih. Nah nih kita dapat bagian ini kita pakai. Oke sudah. Kemudian kita mid plan berapa ya, 300 saja cukup nggak ya? Kebesaran nggak sih? 200 aja deh, 100 kayaknya cukup deh. Ya 200 saja. Ini untuk pengeluarannya nanti, pengeluaran bahannya nanti, biar dia juga lebih sedikit yang keluar nanti, sedikit juga. Agak sus ya, tapi sudahlah. Nah, kita edit lagi selnya dan kita bikin lubang di sebelah sini satu lagi. Oke. Nah gimana supaya dia tampak keren? Kita bikin ini pakai penahan penguat. Kita pilih convert entities, kemudian convert entities dia ambil bagian paling luar ya, kalau biasa segi 4 kita ambil
20 cm aja deh. 20 cm kebesaran kayak pipa holo 20, pipa holo 10 aja deh. Pipa holo apa si holo rectangle, pilih line ke arah atas, dan supaya dia tidak tergabung kita pilih tidak di merging. Dia bentuknya gabungan nih kayak ini dia. Kemudian kita buka. Nah, kembali lagi, cuman dia ditambah bagian bawah untuk lubang pengeluarannya nanti gitu. Dah jadinya kayak gitu. Dekat nggak ya? Dekat nggak ya? Enggak. Coba kita lihat di sini, kedekatan nggak ya? Di sini dia nanti ada extruder 150 dan dia menempel di enggak menempel sih, ada agak ada jarak 1 cm. Enggak terlalu jauh, enggak terlalu dekat sih, menurut saya udah pas sih. Nanti enggak, tinggal bikin ini aja untuk bagian ini, bagian corongnya aja nanti sini kita pakai ini. Nah, contohnya kayak gitu. Ini contohnya aja. Di corongnya seperti itu saja kita masukkan ya guys ya. Oke, kalau kayak gitu udah. Kalau nanti kalau nggak sesuai kita rubah lagi. Aman. Kok dihapus semua? Scriptnya ada. Ini kita save. Oh, rangkanya belum kita warnai ya guys ya. Rangkanya kita kasih warna painted sprayer, kita black. Belum kita edit lagi. Ini tekanin dulu ya kalau mau edit reference ini. Lupa saya. Ini kita pilih warna hitam, terlalu apa deh, putih biar dia bersih, suci bersih. Nah, kan cantik mata memandang. Nyala core i3. Kemudian tadi mau ngapain? Oh iya, biar lebih bagus lagi kita play plain white. Kita nah cantik kan? Dah, udah mixer di rangkanya udah, berarti kita lanjut ke extrudernya ya guys ya. Mana dia? Ini. Kita lanjut ke extrudernya yang biru-biru ini.